Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku jelaskan takwilnya. Ya, takwil itu maksudnya apa makna tersirat dalam kisah-kisah tiga tadi yang kau nggak bisa sabar. Nah, ya. Maka diceritain sama Qadir. Yang pertama, in ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Perahu itu, perahunya orang-orang pelaut miskin. Fa'aradtu an a'ibaha, ya. Dan aku memang sengaja merusaknya. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun. Karena di depan mereka, di tempat tujuan, padahal arti waro' itu belakang sebenarnya. Tapi di terjemahan di depan mereka, ya. Bukan amamahum, tapi mungkin di sebalik perjalanan, mungkin itu ya maknanya, ya. Kata Qadir, nanti kalau mereka sampai ke tempat yang mereka tuju, di situ ada bajak laut bengis. Kerjanya apa? Ya'khudhu kulla safinatin ghosba. Ya'khudh, mengambil, kulla safinatin, kalau ngerompak kapal diambil semua perahunya dengan ghosba, maksa. Dan itu orang dibunuh-bunuhin. Makanya aku bikin dia tak jadi belayar. Kenapa? Biar nggak nyampe ke tempat yang mudorot itu, sehingga mereka balik mengurungkan niat ke sana, sibuk ngurusin kapalnya. Hikmahnya itu, kalau tidak ku biar, kalau tidak ku rusakkan, mereka akan ke sana pasti dirampok. Kalau ibarat sekarang dibegal sampai mati, direbut semua. Sementara ini orang miskin. Orang begal kalau jumpa orang miskin tak dapat apa-apa, emosi diapain? Dibantai dialah. Itulah, ya, kamu nggak bisa sabar sih gitu, kata Qadir, ya. Itu yang pertama. Wa ammal gulamu, ya, sedangkan anak kecil itu fakana abawahu mu'minaini. Anak kecil itu punya dua orang tua beriman. Fakhoshina, dan kami khawatir ayyurhiqahuma tugyanan wa kufran. Tapi si anak ini nanti kalau besar kelakuannya ini bejat. Khawatir, ya, dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi ini anak nanti besarnya dia akan menyesatkan dan membuat kedua orang tuanya yang beriman itu kafir. Daripada dua orang tuanya jadi kafir, lebih baik anaknya dihabisin. Kalau dia dihabisin masih kecil, ya, kan dia masih nggak punya dosa. Kalau nggak dibunuh, dia akan besar melakukan kekafiran, mati kafir. Orang tuanya ikut kafir, jadi kafir. Mamanya jadi kafir, tiga-tiganya jadi kafir, begitu. Jadi dihabisin dari awal supaya kemudorotan di akhir waktu tidak terjadi. Itu loh hikmahnya, kata Qadir, ya. Fa'aradna, ya, ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu, ya, zakata wa aqrabu rahma, ya. Nanti mereka akan dapat anak lagi yang lebih baik dari dia. Itu hikmahnya. Musa mana tahu, hikmah kan di belakang. Makanya ini ilmu sabar, Pak. Sama kejadian itu jangan respon dulu. Kita tuh kadang-kadang ada langsung marah-marah. Sabar, amati. Hikmahnya ada, ya. Itu yang ketiga, wa ammal jidaru, adapun tembok itu, ya, fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Tembok itu di bawahnya tertanam harta anak yatim di kota itu, ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, ada hartanya tapi mereka masih kecil. Kalau roboh mereka dapat hartanya, mereka belum pandai mengelola harta, hartanya dihabiskan yang nggak berguna, ya. Wa kana abuhuma salihah, kedua orang tua anaknya ini tadinya soleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Dan Allah menghendaki agar hartanya nanti dia pakai kalau udah agak besar. Maka jangan sampai dindingnya roboh, karena itu aku berdirikan, bukan karena apa-apa, tapi Allah menghendaki anak ini jangan terima uangnya nanti tunggu dewasa,
Kalau sudah ayyablugo, sudah sampai akil balik, baru hartanya dia pakai. Dan kata Khadir, wa ma fa'altuhu an amri, aku lakukan itu bukan karena aku mau. Dzalika ta'wil, ya, inilah takwil malam tasti' alaihi sabra, yang kamu nggak bisa sabar. Dan semua ini skenario Allah untuk mengajarkan kamu, ya. Jadi ini kisah tentang Khadir dan Musa. Kalaulah Musa bersabar, kata para mufassirin, akan banyak, bukan cuma 3 nilai, mungkin 10 nilai. Tapi ala kulli hal udah banyak pelajaran buat kita. Kalau melihat satu tragedi, jangan cepat menjustifikasi. Kenapa? Sabar akan melahirkan hikmah besar setelah engkau melihat satu tragedi dan peristiwa. Kita itu kadang-kadang udah mencak-mencak di awal, betul nggak? Kehilangan ini, kejadian ini, mau bisnis nggak ketemu ini, nggak berhasil ini, udah marah-marah aja langsung. Padahal ada hikmah kalau kamu mau bersabar, ya. Nah, ini hadis yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selesai, ya, kisah bagaimana Musa bertolabul ilmi kepada Khadir. Banyak nilainya. Yang pertama, orang alim disunahkan jangan ngomong merasa paling alim. Bilanglah, ya, fa inni a'lamu min ilmillah, aku cuma punya ilmu dari Allah. Yang kedua, di atas langit ada langit. Kalau Anda ditawari ilmu, cepat getol seperti Musa getol mencari ilmu. Yang ketiga, dalam melihat satu peristiwa, ambil hikmah, dibutuhkan kesabaran. Jangan tergesa-gesa, jangan emosional, ya. Itu hikmahnya.